Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732 Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Setetes Kilir, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, di kelas 4 SD, fase B, semester 1, dengan materi indahnya keragaman sebagai sunatullah. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Kalau kabar kita baik dan sehat, kita ucapkan apa? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 4? Siap. Kelas 4? Siap. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Ya, sudah siap belajarnya? Siap. Siap. Ada yang tahu hari ini hari apa ya? Rabu. Iya betul, hari ini adalah hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Kita hari ini bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita semua membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Ahmad Nijam Saputra untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Semoga dengan kita membaca doa tadi, hati dan pikiran kita bisa menerima pelajaran pada hari ini. Silakan Nija bisa duduk kembali. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang Ibu sebut namanya, jika hadir, angkat tangannya bilang hadir. Yang pertama, Aisyah Ayudia. Hadir. Dea Lestari Wilnov. Hadir. Fahri Akib. Hadir. Juwita Lestari. Hadir. Muhammad Alpi. Hadir. Putri Citra Trislia. Hadir. Oke anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini adalah indahnya keragaman sebagai sunatullah. Apa itu sunatullah? Sunatullah itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi sebelumnya Ibu mau mengingatkan anaknya kembali tentang materi kita sebelumnya. Ada yang ingat materi sebelumnya tentang apa? Ya, betul sekali. Materi kita terdahulu adalah tentang Asmaul Husna, yang artinya nama-nama Allah yang baik. Ada berapa Asmaul Husna jumlahnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang baik, yang masing-masing nama mencerminkan sifat-sifat Allah yang mulia. Salah satunya ada nih, Ar-Rahman. Ar-Rahman ini artinya Maha Pengasih. Nah, artinya kasih sayang Allah melingkupi semua ciptaannya tanpa memandang suku, warna kulit, atau agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi makhluknya itu pintarlah tanpa membeda-bedakan. Baik dia itu beda suku, beda warna kulit, atau beda agama, Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan. Terus selanjutnya ada Al-Hakim yang artinya Maha Bijaksana. Terus ada juga ini Al-Khalid yang artinya Maha Pencipta, yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dengan beraneka ragam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan manusia ini berbeda-beda, pintarlah. Ada yang beda suku, beda agama, dan juga beda warna kulit. Nah, cara kita meneladani Asmaul Husna tadi adalah dengan cara menunjukkan kasih sayang dan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Contohnya, contoh sikap menghargai keragaman. Ini contohnya yaitu hormati teman. Nah, tunjukkan rasa hormat kepada teman yang memiliki suku, bahasa, atau kebiasaan yang jelek. Nah, di sini ada contoh sikap menghargai keragaman. Yang pertama adalah hormati teman. Nah, tunjukkan rasa hormat kepada teman yang memiliki suku, bahasa, atau kebiasaan yang berbeda. Jangan mengejek. Nah, contoh lain ada berteman dengan siapa saja. Nah, mau berteman dengan semua orang tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan maupun fisik. Contoh lain ya pintar, seperti di sekolah ini, pasti anaknya ada yang berbeda-beda suku. Pasti ada yang suku Dayak, suku Banjar, bahkan pasti ada yang suku Jawa. Nah, apakah perbedaan itu membuat kita terpecah belah? Tidak. Nah, karena perbedaan itu tidak harus dipertentangkan, pintarlah, tetapi justru untuk dihargai. Karena keragaman itu adalah bukti nyata kebesaran dan keindahan sifat-sifat Allah. Dan tugas kita saling menghormati, bekerja sama, dan saling menghargai sebagai wujud kita meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keragaman tadi adalah sunatullah yang artinya ketetapan Allah yang memang sudah menjadi bagian dari ciptaannya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya dengan kalian semua. Nah, pernahkah kalian punya teman yang beda agama? Pernah. Bagaimana ya sikap kalian dengannya? Baik, ya betul sekali. Walaupun kita berbeda agama dengannya, kita tetap harus berbuat baik, tidak boleh membeda-bedakan. Sekarang yang kedua. Tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam Islam? Aisyah, coba jawab. Yakin nanti? Ya, betul sekali jawaban dari Aisyah dan juga Kinanti. Kebaikan dalam Islam itu contohnya seperti saling menghormati, berbuat baik kepada sesama, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, pertanyaan yang ketiga. Pernahkah kalian bertemu dengan
beberapa orang dari berbagai suku. Di mana kalian bertemu mereka? Coba jawab. Siapa yang mau jawab? Nijam. Sekolah ini, Bu, contohnya teman kami ada yang dari suku Dayak dan ada yang dari suku Banjar. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Nijam. Nah, ya betul sekali ya Pintar. Di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku. Ada yang suku Jawa, suku Dayak, suku Banjar. Jadi tugas kita adalah saling menghormati, tidak membeda-bedakan. Sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik memahami keragaman sebagai sunnatullah. Yang kedua adalah menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dengan bahasa sendiri. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat memberi contoh sikap saling menghargai, bekerja sama, dan menerima perbedaan. Semoga dengan tujuan pembelajaran kita ini, kita dapat memahami arti dari keragaman sebagai sunnatullah dan saling menghargai, menghormati dengan bekerja sama dan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Amin ya. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki materi kita pada hari ini, yaitu indahnya keragaman sebagai sunnatullah. Silakan kalian amati dan dengarkan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pembelajaran 3, yakni saling menghargai sebab keragaman sebagai sunnatullah. Coba amati gambar berikut. Pernahkah anak-anak semua melakukan kegiatan seperti gambar tersebut? Bisakah anak-anak seperti mereka saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meski berbeda agama? Allah menyatakan manusia beraneka ragam, berarti ya bangsanya itu sudah berbeda-beda, bermacam-macam sukunya, agamanya. Nah, ternyata tujuannya agar kita semua ya manusia dapat saling mengenal atau lita'arafu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi anak-anak, kita tidak bisa menghindari perbedaan keragaman. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita harus saling menghargai dan menghormati agar tercipta hidup damai dan kita dapat saling mengenal. Baik anak-anak, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang kita amati bersama tadi, dengan materi indahnya keragaman sebagai sunnatullah. Indonesia ini mempunyai beragam suku, bahasa, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman itu adalah sunnatullah, yaitu ketetapan Allah. Dan kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Sama di video tadi menjelaskan, Indonesia tadi terdiri dari berbagai macam suku. Ada suku apa? Suku Banjar, apalagi Dayak, Jawa. Nah, dan masing-masing suku pasti memiliki pakaian adat yang berbeda, baju adatnya juga pasti berbeda. Nah, di video tadi juga menjelaskan ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, untuk apa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia berbeda-beda? Ya, tujuannya adalah untuk
saling kenal mengenal. Sekarang Ibu mau tanya dengan anaknya mengenai video tadi. Ada berapa agama yang resmi di Indonesia? Ya, betul sekali. Tahu tidak kalian nama-nama suku yang ada di Indonesia? Yang pertama, Dayak. Apa lagi? Banjar. Terus, Jawa. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar diskusi kelompok terkait dengan video yang kita dengarkan bersama tadi. Nah, di sini Ibu, di tangan kanan, Ibu memiliki 3 kartu yang berisi kata kunci. Kata kuncinya ada keragaman agama, pakaian adat, dan juga rumah adat. Nah, sedangkan di tangan kiri, Ibu memiliki 15 kartu yang berhubungan dengan kata kunci tadi. Masing-masing anak maju mengambil satu kartu dimulai dari Dea. Ini Dea. Selanjutnya Raya. Juwita. Cinta. Aisyah. Kinanti. Raisa. Gita. Aditya. Fahri Akib. Agus. Dapat kartu semua kalian? Sudah. Siapa ya di sini yang mendapatkan kartu yang berhubungan dengan keragaman agama? Angkat tangannya. Ya, berarti ada Juwita, Kinanti, Adit, Agus, sama Nijam. Berarti kalian menjadi kelompok keragaman agama. Siapa di sini yang mendapatkan gambar yang berhubungan dengan kata kunci pakaian adat? Angkat tangannya. Berarti Raya, Raisa, Fahri, Rizky, dan juga Randy mendapatkan gambar yang berhubungan dengan pakaian adat. Berarti kalian menjadi kelompok pakaian adat. Ya, siapa di sini yang dapat gambar berhubungan dengan kata kunci rumah adat? Angkat tangannya. Oke, berarti Dea, Cinta, Aisyah, Gita, sama Alpi menjadi kelompok rumah adat. Oke anak-anak, kalian sudah dapat kelompoknya masing-masing ya, sudah menjadi 3 kelompok. Ada kelompok keragaman agama, ada kelompok pakaian adat, dan juga kelompok rumah adat. Hari ini kalian akan berdiskusi tentang keragaman agama, keragaman pakaian adat, dan juga keragaman rumah adat. Untuk tugas dari kelompok keragaman agama, kalian disuruh mencocokkan kartu. Misalnya, di sini ada gambar masjid. Berarti nama agamanya adalah Islam. Nanti dicocokkan seperti ini. Nanti kalian tempel di kertas karton yang sudah Ibu sediakan. Nanti juga kalian ada dikasih 1 soal dari Ibu, yaitu kelompok agama, sebutkan 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan untuk kelompok pakaian adat, untuk kelompok pakaian adat,
Tugas kalian adalah mencocokkan gambar baju adat dengan sukunya. Misalnya ini adalah gambar baju adat suku Dayak. Nah, berarti nama sukunya adalah Dayak. Jadi ditempelkan di kertas karton seperti ini. Nah, dan kalian juga mendapatkan satu soal. Soalnya yaitu kalian disuruh menulis 5 nama baju adat beserta sukunya. Untuk kelompok rumah adat, nah untuk rumah adat kalian juga disuruh mencocokkan gambar rumah adatnya dengan provinsinya. Misalnya ada rumah joglo. Rumah joglo ini dari Jawa Tengah. Nah, jadi kalian tempel di kertas karton rumah joglonya di bawah sini ya. Nah, dan kalian juga mendapatkan tugas sebutkan 6 rumah adat beserta provinsinya. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti dengan tugasnya? Baiklah anak-anak, untuk waktu mengerjakan tugas kelompoknya kita sepakati adalah 20 menit, harus selesai. Sudah siap semuanya? Siap. Ayo bagi tugasnya. Harus ada yang menempel, harus ada yang menulis, biar pekerjaan kalian cepat selesai. Dimulai dari sekarang. Bisa maju ke sini nempelnya. Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang kesulitan dalam mengerjakannya? Enggak susah, iya. Bisa bantu temannya lewat sini, bisa nempelnya. Bagaimana kelompok rumah adat? Apakah sudah selesai? Sini pas salah dikit sari kai. Cepat tua tadi. Nah, ada bawa pulpen nih. Nanti di sini ditulis namanya, nama kelompoknya. Namanya tulis di sini. Ya, siapa yang tugas menulis ditulis namanya ya. Ya, siapa namanya? Dari Gita. Bisa kamu tuliskan. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah tugasnya sudah selesai? Ya, apakah ada yang kesulitan dalam mengerjakannya? Ya. Bagaimana kelompok pakaian adat, sudah selesai? Dan namanya ditulis, tulis namanya di sini, tulis namanya masing-masing. Nama kamu siapa? Tulis di sini. Ya, bisa tulis sendiri-sendiri di sini bisa. Ya, tulis namanya. Ya, bagus. Alfi diprotes terus. Bagaimana kelompok keragaman agama, sudah selesai? Jangan lupa nanti tulis namanya ya. Ya, nama kalian ditulis. Nah, karena waktu mengerjakannya sudah selesai dan tugas kalian juga sudah selesai, selanjutnya kita akan maju presentasi dimulai dari kelompok agama. Bisa dimulai kelompok agama. Assalamualaikum. Dari kelompok agama ini menjelaskan tentang hasil dari kelompok kami.
di Indonesia dan tempat ibadahnya. Agama di Indonesia ada berapa? 6. Yang pertama, Islam. Tempat ibadahnya? Yang kedua, tempat ibadahnya? Gereja. Yang ketiga, Katolik, tempat ibadahnya? Gereja. Selanjutnya Hindu. Ya, terus ada Buddha, tempat ibadahnya? Terus ada Konghucu, tempat ibadahnya? Ya, terima kasih ya untuk kelompok agama. Bagaimana teman-teman? Apakah mencocokkan dari kelompok agama sudah benar dan tepat? Benar, iya betul sekali. Jawaban dari kelompok agama sudah tepat. Di Indonesia memang ada 6 agama. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok agama. Ya, untuk kelompok agama bisa duduk kembali. Untuk selanjutnya kelompok pakaian adat bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, apakah kelompoknya? Kami dari kelompok baju adat pun jawaban kami. Ada 5 baju adat yang terdapat pada kelompok kami. 1 baju adat suku Jawa, 2 baju adat suku Dayak, 3 baju adat suku Padang, 4 baju adat Suku Bali, 5 baju adat suku Betawi. Ya, bagaimana teman-teman kelompok lain? Untuk kelompok pakaian adat, apakah mencocokkannya dan jawabannya sudah benar? Benar, ya memang benar ya yang dijawab mereka. Di kelompok mereka terdapat 5 pakaian adat. Ada dari yang suku Dayak, suku Bali, suku Padang, suku Betawi, dan juga suku Jawa. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok pakaian adat. Bisa duduk kembali. Untuk selanjutnya bisa maju ke depan kelompok rumah adat. Ya. Bacanya sini aja deh. Bagaimana kelompok rumah adat sudah siap? Nah, bagaimana kelompok lain? Apakah jawaban dari kelompok rumah adat sudah benar? Benar, ya mereka mendapatkan 6 rumah adat dan masing-masing rumah adat ini dari provinsi seperti rumah Joglo dari Jawa Tengah, terus ada rumah Gadang dari Sumatera Barat, dan lain-lain. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok rumah adat. Ya, bisa duduk kembali. Bagaimana anak-anak? Apakah hari ini belajarnya menyenangkan? Senang gak kalian hari ini belajarnya? Senang. Untuk kesimpulan hari ini,
Perbedaan setiap individu seperti suku, agama, warna kulit adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah. Dan perbedaan ini memiliki hikmah agar kita manusia dapat saling mengenal dan menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Sekarang Ibu mau bertanya, untuk materi hari ini apa yang menarik bagi kalian? Coba Juwita bantu jawab. Iya, betul. Terima kasih untuk Juwita atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Juwita. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas rumah yang akan kalian kerjakan di rumah. Soalnya cuma ada satu, yaitu tuliskan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menerangkan tentang keragaman sebagai sunnatullah. Dikumpulnya minggu depan ya anak-anak. Ibu akan bagikan. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita minggu depan adalah tentang kebaikan dalam Islam. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Kalau kau mau pulang duduk tertib senyum manis. Nah, seperti biasa, sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.